Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, seperti yang tertulis di Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa, dan semua ciptaan. Jemaat, mari kita berdiri dan menyanyi untuk memuji Tuhan. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali lagi ke hadirat-Mu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami rindu untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa kepercayaan dari Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat dipersilakan duduk. Saat yang teduh, penambut
selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan menyiapkan bacaan kita dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bila kita sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sertai kami, khususnya pembacaan kami ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti apa yang kami baca tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu pula. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dikatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memuliakannya akan berkati. Hosiana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak seperti hari-hari Rabu sebelumnya, ataupun tidak seperti hari-hari Rabu pada umumnya. Hari Rabu saat ini, tanggal 31 Maret 2021, menjelang hari Jumat 2 April 2001, yang merupakan Hari Raya Gerejawi Jumat Agung di jajaran gereja-gereja atau GPIB di seluruh Indonesia. Hari Rabu ini diingat rayakan sebagai Hari Doa GPIB. Hari di mana warga GPIB dalam ibadah keluarga hari Rabunya diajak untuk secara khusus mengadakan persekutuan doa
dengan metodologi kelompok doa yang dikoordinir oleh diaken dan penatua, rasio 2:15 atau 2:10 terhadap keluarga-keluarga jemaat bina spiritualnya masing-masing. Namun karena pembatasan oleh protokol kesehatan dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang belum kunjung reda, maka kegiatan Hari Doa GPIB tahun ini belum dapat kita bersama lakukan dengan tata cara sebagaimana seharusnya. Meskipun begitu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu berkecil hati, akan tetapi biarlah spirit Hari Doa GPIB ini tetap menjadi spirit peribadahan kita pada hari Rabu malam ini, menjelang kita bersama merayakan Jumat Agung, di mana kita pun akan dipersekutukan dengan keluarga-keluarga Allah di seluruh dunia dengan menerima pelayanan sakramen perjamuan Jumat Agung. Dalam rangka spirit Hari Doa GPIB inilah, maka menurut hemat saya, bukan kebetulan bila redaktur Sabda-Sabda Bina GPIB menjadwalkan bacaan Alkitab malam ini tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dengan nats inti bacaan pada Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebenarnya tindakan Yesus yang menyapih diri atau memisahkan diri sejenak dari rutinitas karena alasan roh memang penurut, tetapi daging lemah ini bukan baru Yesus lakukan di Taman Getsemani menjelang penangkapannya. Akan tetapi jauh hari sebelum peristiwa Getsemani ini, Yesus telah melakukannya secara rutin dan serius setiap hari pada pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, atau pada setiap subuh sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Bukan hanya secara rutin setiap subuh Yesus lakukan kebiasaan bersaat teduh dan berdoa keningan di tempat yang sunyi, melainkan sebelum peristiwa Getsemani ini, Yesus pun menjelang datang ke Yerusalem untuk menggenapkan serta menuntaskan misi mekanisnya agar dapat menghadapi tantangan dan pencobaan, serta agar jangan dikalahkan oleh nafsu atau keinginan kedagingan. Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk melakukan semacam kegiatan retreat, menepi atau mundur sejenak dari perjalanan menyongsong atau menuju Via Dolorosa, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh guna mengkonsolidasi diri serta mempersiapkan dan memantapkan diri demi menebus dosa manusia. Perhatikan ungkapan hati Yesus yang diucapkannya kepada murid-muridnya menjelang ia berdoa di Taman Getsemani yang tertulis di ayat 38, di mana tentang perasaan galau dan gentarnya pada waktu itu Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Yang kemudian untuk kepentingan pemberitaan Injil bagi jemaat yang masing-masing para rasul ini injili, penginjil Markus misalnya, tentang kegentaran yang Yesus gumuli dalam doanya di Getsemani, menulis begini, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya pun menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 44. Pencobaan kedagingan apa yang Yesus rasa berat, sehingga terbersit perasaan enggan untuk melaksanakannya? Dan kegentaran karena apa yang meliputi hati Yesus dan pikiran Yesus, sehingga Yesus menjadi begitu amat sangat sedih, seperti mau mati rasanya, dan bahkan membuat dirinya menjadi ketakutan, sehingga dinginnya cuaca malam di Taman Getsemani tidak dapat memendung keluarnya keringat Yesus yang keluar begitu banyaknya, lalu bercucuran seperti tetes-tetes darah ke tanah. Kegentaran apa persisnya yang Yesus takuti? Kegentaran untuk melaksanakan penggenapan hati apa
yang dinubuatkan dalam nyanyian hamba Tuhan yang menderita yang tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 2-7. Nubuatan tentang penderitaan Yesus, Mesias atau juru selamat penebus dosa-dosa kita. Mari membaca perihal derita dan pengorbanan Sang Mesias, hamba yang menderita itu. Dari kitab Yesaya 53 ayat 2-7. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apa pesan spiritual dari bacaan kita pada hari doa GPB malam ini? Mengacu pada tema renungan SPU atau SGD Karabu malam ini yang berbunyi, doa bukan saja kata, melainkan kesediaan, atau dapat kita sempurnakan menjadi doa bukan saja kata, melainkan kesediaan untuk melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Maka pembacaan malam ini mau menyatakan kepada kita bahwa yang pertama, doa atau berdoa itu adalah suatu sikap dan tindakan yang rendah hati untuk hanya meninggikan, mengagungkan, serta memuliakan nama serta keberadaan Tuhan yang kepadanya umat dan juga kita yang berdoa alamatkan doanya. Artinya bagi para pendoa tidak boleh memelihara kesombongan, tinggi hati dan menyimpan amarah atau sesuatu yang belum beres atau belum salom dengan sesama. Hal ini mengingatkan pada struktur doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya tempo dulu dan juga kita di masa kini, di mana para doa Bapa kami itu setiap orang beriman harus merendahkan diri dan kemudian meninggikan atau memuliakan Tuhan dengan setingginya. Perhatikanlah kalimat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam bagian permulaan doa Bapa kami artinya adalah sebuah ungkapan dalam kerendahan hati yang tulus dan jujur. Bahwa Tuhan saja yang dimuliakan melalui hidup seutuhnya dari si pendoa. Yang kedua, dalam aras praktis sikap yang meninggikan diri dan memuliakan Tuhan itu harus semua umat Tuhan juga kita wujud nyatakan atau jabarkan dengan sikap dan perilaku hidup yang mentaati kehendaknya. Dalam kalimat doanya yang pertama di Getsemani, sebagaimana yang tertulis di ayat 39, di situ masih dimunculkan dimensi kemanusiaan Yesus, yakni permohonan yang sangat manusiawi. Jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Meski Yesus tetap komit walaupun pahit, perih dan pedihnya derita pikul salib. Namun dengan penuh kerendahan hati dan kepatuhan Yesus pun berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki ya Bapa. Akan tetapi di ayat 42, sekali tidak lagi menunjukkan kemanusiaan Yesus yang bimbang gentar dan lemah dalam menapaki jalan penderitaan,
atau jalan salib atau Via Dolorosa. Akan tetapi ayat 42 sepenuhnya komit dan siap laksanakan. Karena doa atau karena kuasa dan kekuatan yang tersalur melalui doanya, sebagaimana yang kesan yang muncul dari kata-kata Yesus di ayat 42, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yang ketiga, mengapa Petrus dan para murid lainnya gagal hadir sebagai sahabat sejati untuk menyertai Yesus dengan loyal dan setia, sebagaimana salah satu tujuan pemanggilan dan penetapan mereka sebagai murid, yakni untuk menyertai Dia. Sehingga amat kelakuan pecundang mereka ini menjadikan Yesus sangat prihatin dan kecewa, yang bermula dari mereka tertidur lelap di Getsemani, dan karenanya ketika pencobaan sungguh-sungguh datang menyerang, Petrus dan kawan-kawannya kocar-kacir lari dari tanggung jawab, mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, ikut Yesus hanya kejauhan dan tidak berani mengambil resiko, dan menjadikan mereka memalukan dan menjijikkan. Jawabnya, karena para murid pada waktu itu berdoa, tapi tidak sungguh-sungguh berdoa dalam sikap perilaku berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Mereka berdoa dalam sikap yang pasif dan statis, bukan dalam sikap doa yang aktif dan dinamis dan progresif, seperti yang Yesus maksudkan dalam kalimat teguran, berjaga-jagalah dan berdoalah. Para murid berdoa, namun dengan mata iman yang hanya tertuju atau fokus pada permasalahan besar dan rumit yang tengah terjadi dan akan mereka semua hadapi. Mereka berdoa bukan dengan mata iman yang fokus kepada kuasa Allah yang lebih besar dan lebih dahsyat dari apapun yang ada di dunia ini. Padahal yang Yesus kehendaki adalah berdoalah dalam sikap yang mawas diri, yang berjaga-jaga, sehingga hanya fokus pada kuasa Allah yang lebih besar dari masalah sebesar apapun. Fokus pada Allah sumber kekuatan dan pertolongan, bukan fokus pada masalah. Akibat salah mereka fokus dalam berdoa, maka mereka menjadi tawar hati. Akibatnya, terjadilah seperti yang kitab Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itulah sebabnya para murid mulanya berdoa, tapi lama-kelamaan mereka pun tidak dapat berjaga-jaga dan berdoa bersama Yesus, melainkan mereka tertidur dalam daya juang yang mengecil dan pupus ditelan tawar hati dan ketidakberdayaan menghadapi pencobaan. Sebagaimana yang Yesus jumpai dalam 3 kali lawatannya untuk meminta mereka ikut menyertai Dia untuk menghadapi dan menjawab peperangan batin dan peperangan rohani di Taman Getsemani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, benar, doa adalah napas kehidupan bagi orang beriman. Akan tetapi peristiwa Getsemani dalam bacaan kita malam ini mengajarkan kita bahwa doa tidak boleh dilakukan hanya sekedar formalitas, tanpa sikap dan perilaku rendah hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Apalagi bila doa itu dilakukan dengan tidak sejalan dengan apa yang menjadi sesuatu yang direspek dan berharga di mata Tuhan, yakni berdoa dengan mata iman yang fokus, hanya tertuju pada kuasa Tuhan, bukan pada gelombang dan badai masalah yang sebesar dan semenggentarkan apapun. Karena roh Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari segala roh-roh dunia yang menakutkan dan menggetarkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berjaga-jaga atau mawas diri dalam hidup beriman kita, dan berdoalah dengan benar, karena roh kita pun penurut dan daging kita pun lemah. Amin. Kita menyanyi dari
Kidung Jemaat 460. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami, agar Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan senantiasa memimpin anggota keluarga di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan iman seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan persekutuan jemaat di Tugu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Pendeta Edi Rade, Ibu Ida Rade, Ibu Stella Madagi, Rompis, beserta dengan penatua, diaken, ke-6 pengurus pelkat yang ada, komisi-komisi, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja kami. Tuhan senantiasa boleh berkenan memberikan yang terbaik untuk mereka, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi, mereka boleh senantiasa dapat mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis sinode BP Mupel dalam mewartakan firman Tuhan dalam pelayanan kesaksian, khususnya di tengah pandemi ini, agar kerajinan mereka tidak kendor dan berhikmat. Mereka senantiasa menghadapi situasi yang ada dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah gerejawi agar dapat berjalan dengan baik, meskipun secara live streaming, dan jemaat dapat mengikuti dan menghayati dan melakukan dalam kehidupan di rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pelaksanaan untuk persidangan ke-21 di Jawa Timur, serta pelaksanaan program GPIB tingkat sinodal atau tingkat mupel. Biarlah Tuhan dan jemaatnya di tahun anggaran 2021 sampai 2022 agar berjalan dengan sukses. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, TNI Polri, biarlah senantiasa dapat menjaga keamanan negeri kami ini dengan baik. Dan juga Tuhan berkati akan seluruh keluarga mereka. Para medis dan relawan yang bertugas menangani pasien COVID-19, berikan mereka sukacita, semangat dalam menjalani tugas mereka. Inilah Tuhan doa kami, kiranya Tuhan mau dengar doa kami ini yang senantiasa kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ucapan terima kasih, kami atas nama majelis bertugas dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Elizabeth Taupan Nenogasu sebagai pemberita firman pada ibadah keluarga malam hari ini. Dan kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.